Baik, saudara, terkait dengan penetapan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS serta ditahan oleh Kejaksaan Agung. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun News. Ada Asri di sana. Selamat siang, Asri. Ya, selamat siang. Baik, Eh, Asri, bisa disampaikan seperti apa proses penetapan Johnny G. Plate ini menjadi tersangka hingga akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Agung, Asri? ya, jadi begini Tribuners semua. Pada awalnya hari ini Menkominfo Johnny G. Plate datang ke Kejaksaan Agung sekira pukul 9 pagi tadi dan awalnya dia datang dengan kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS Kominfo. Dan saat datang tadi, Johnny G. Plate terpantau mengenakan kemeja putih dipadukan dengan celana hitam dan dia turun dari mobil pribadinya yaitu Toyota Fortuner berwarna hitam. Lalu dalam pemeriksaan tadi, tim penyidik mengkonfirmasi bahwa Johnny G. Plate diklarifikasi terkait dengan dugaan kerugian negara yang pada 2 hari lalu diumumkan mencapai lebih dari 8 triliun. Setelah diperiksa selama kurang lebih 3 jam itu, akhirnya tim penyidik Kejaksaan Agung memutuskan untuk menaikkan status sang Menkominfo dari saksi menjadi tersangka dalam kasus ini. Ya. Baik, kemudian Asri ini mengingat Johnny G. Plate sebelumnya juga sudah diperiksa beberapa kali begitu oleh Kejaksaan dalam kasus ini. Kemudian hari ini benar ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Apakah sudah disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung terkait dengan peran Johnny G. Plate dalam kasus korupsi proyek BTS ini, Asri? Ya, baik Ratu. Jadi dalam konferensi pers setelah penetapan tersangka tadi, disampaikan bahwa dalam perkara ini Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran atau PA dalam pembangunan Tower BTS Kominfo ini Ratu. Dan pada akhirnya akibat perannya itu dia dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor untuk pasal 55 ayat 11 KUHP. Baik, kemudian terkait dengan penahanan, ini tadi kabarnya Johnny G. Plate hanya ditahan selama 20 hari ke depan. Apakah ada kemungkinan akan masa penahanan ini akan diperpanjang lagi oleh Kejaksaan Agung, Asri? Baik Ratu, kalau untuk terkait masa penahanan benar Menkominfo Johnny G. Plate akan ditahan maksimal selama 20 hari ke depan sebagai tersangka di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Namun terkait ada atau tidak perpanjangannya, hal itu belum disampaikan oleh tim penyidik karena tim penyidik akan mengikuti perkembangan berikutnya setelah melalui pemeriksaan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Baik, kemudian kabarnya setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan oleh Kejaksaan Agung, ini pihak Kejagung juga menggeledah sejumlah aset milik Johnny G. Plate seperti rumah dinas, kemudian mobil dan juga kantor begitu dari Johnny G. Plate sendiri. Ini apa hasilnya? Hasil yang didapatkan oleh Kejaksaan Agung. Apakah sudah ada informasi terkait hal ini, Asri? Baik Ratu, untuk penggeledahan sendiri benar pada hari ini tim penyidik bergerak ke rumah dinas Johnny Plate di Widya Chandra Kebayoran Jakarta Selatan dan juga bergerak ke kantor Kemenkominfo untuk melakukan penggeledahan. Namun sayangnya hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung sehingga hasilnya belum dapat dikabarkan lebih lanjut. Namun dari penggeledahan mobil pribadi sebagai informasi juga atau yang Tribuners, penggeledahan mobil pribadi ini dilakukan pada saat Menkominfo Johnny G. Plate masih diperiksa sebagai saksi tadi. Jadi mobil yang digunakannya untuk berangkat ke Kejagung digeledah di depan gedung pidana khusus. Dan dari penggeledahan itu terpantau, berdasarkan pantauan kami, awak media, terpantau tim penyidik membawa hampir seluruh barang dari mobil Johnny G. Plate, sehingga yang tersisa hanya payung berwarna hitam. Dan di antara barang-barang yang dibawa itu ada dokumen-dokumen, kemudian amplop kertas, kemudian ada handphone,
ada dompet, ada KTP, STNK, dan juga goodie bag berwarna hitam, Pak. Baik, berarti masih belum diketahui apa saja rincian barang-barang yang tadi dibawa oleh pihak Kejaksaan Agung begitu ya setelah menggeledah mobil. Termasuk juga amplop putih yang tadi disebutkan oleh Asri, apakah sudah diketahui apa isinya? Nah, kalau terkait apa isinya, baik isi dari amplop maupun isi dari ponsel dan dokumen-dokumen segala macam, itu belum disampaikan lebih lanjut dari tim penyidik. Kemungkinannya Ratu, isi lebih rincinya itu akan disampaikan bersamaan dengan hasil penggeledahan di dua tempat lainnya, yaitu di kantor Kemenkominfo dan juga rumah dinas Joni G. Plate. Baik, baik. Terima kasih Asri atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan terkait dengan hasil dari penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung hari ini di dua lokasi, yakni di rumah dinas Johnny G. Plate dan juga di kantor Menkominfo. Terima kasih Asri, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.